Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 352138081. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sistem produksi. Sistem produksi adalah rangkaian proses, metode, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau layanan yang dapat dijual atau digunakan. Sistem produksi mencakup semua aspek yang terlibat dalam produksi, mulai dari perencanaan produksi hingga pengiriman produk ke pelanggan. Dan adapun pengertian produksi itu suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan atau menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang. Adapun beberapa tujuan produksi yaitu yang pertama, menambah serta meningkatkan nilai guna barang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan dan mengelola sumber daya sehingga menjadi suatu barang dan jasa. Yang keempat yaitu mempertahankan kelangsungan proses produksi. Faktor produksi terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Jika sumber daya alam tersedia melimpah, maka hal ini sangat membantu berhentinya proses produksi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia berkualitas, maka proses produksi akan berjalan lancar. Yang ketiga yaitu modal. Jika modal kurang, maka produksi akan terhenti atau terhambat. Jika modal tercukupi, maka produksi akan lancar. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor-faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kelima yaitu sumber daya informasi. Hal ini keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Adapun beberapa tujuan sistem produksi. Yang pertama yaitu mengurutkan komponen yang dapat digunakan dan apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam membuat sebuah produk. Itu memperhitungkan. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan berupa hasil produksi dengan adanya sistem yang baik, yaitu memenuhi. Yang ketiga itu adapun proses produksinya bisa dilangsungkan dengan baik apabila memiliki sistem produksi yang jelas, yaitu mengatur. Adapun jenis sistem produksi beragam proses penghasilan sesuatu yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama continuous process. Proses produksi yang sifatnya berlanjut, biasanya sistem akan menyusun peralatan ataupun komponen yang dibutuhkan secara berurutan sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Kegiatan ini cocok untuk perusahaan yang memiliki permintaan atau jenis yang tinggi. Yang kedua yaitu intermediate process. Proses produksi yang memiliki waktu produksi dengan sifat yang putus-putus. Biasanya kegiatan ini baru akan dilakukan ketika ada permintaan pada produk, sehingga proses ini biasanya tidak membutuhkan standar khusus ketika melakukannya. Adapun jenis-jenis sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya. Yang pertama yaitu assemble to order atau ATO. Produsen hanya membuat desain yang standar, nantinya produk yang dihasilkan itu merupakan hasil rakitan berdasarkan permintaan konsumen dan juga modul. Salah satu industri yang seperti ini adalah perusahaan pabrik mobil. Yang kedua yaitu engineering to order atau ETO. Produsen memproduksi satu barang dari mulai desain sampai hasilnya sesuai dengan permintaan dari konsumen, sehingga sistem yang diterapkan juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari proses ini. Yang ketiga yaitu make to order atau MTO. Produsen baru akan mengerjakan produk tersebut setelah pesanan tersebut sudah diterima. Pastinya akan jauh lebih berbeda jika perbandingan dengan yang lain. Yang keempat yaitu make to stock atau MTS. Produsen menyelesaikan produksinya hanya sebagai barang untuk persediaan, sehingga tidak harus menunggu pesanan dari konsumen terlebih dahulu dan proses pengerjaan sudah bisa dilakukan. Kita bisa lihat beberapa contoh sistem produksi.
kantor, modal, energi, dan informasi. Yang kedua yaitu rumah sakit. Rumah sakit memiliki desain yang bersih dan netral yang dapat disesuaikan dengan konteks apapun dan memenuhi berbagai segmen pasar. Sama juga halnya dengan manufaktur. Manufaktur memiliki desain yang bersih, netral yang dapat disesuaikan dengan konteks apapun dan memenuhi berbagai segmen pasar. Mengintegrasikan setiap lini bisnis Anda, mulai dari perencanaan, pengadaan, sistem inventory, produksi, penjualan dan distribusi, penagihan, serta pembayaran. Melalui aplikasi e-procurement, pengadaan bahan baku dapat dilakukan secara online sehingga proses menjadi lebih cepat. Internet of Things memungkinkan proses produksi berjalan secara otomatis. Dengan smart metering, penggunaan bahan baku, pengaturan tekanan gas, dan tangki penyimpanan dapat diukur dengan tepat. Sistem inventory akan lebih efektif dengan menggunakan warehouse management system. Mulai dari barang diterima, diberi barcode, hingga barang disimpan. Selain menghemat waktu dan tempat, juga memudahkan saat melakukan pengecekan jumlah pasokan serta manajemen pelaporan. Untuk menambah jumlah inventory, produk dapat dipesan melalui mobile workforce. Proses penagihan dan pembayaran lebih cepat dengan menggunakan payment solution. Anda juga dapat memantau barang-barang yang sudah siap didistribusikan melalui solusi T-Fleet Management, sehingga lokasi kendaraan Anda dapat dilacak secara sistem. Anda bisa menggunakan layanan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness, di antaranya digital out of home, big data analytics, e-commerce, dan contact center. Customer satisfaction dan loyalty survey akan membantu Anda memahami pelanggan lebih baik lagi, sehingga dapat membuat strategi pemasaran yang tepat. Gunakan konektivitas broadband untuk memastikan pertumbuhan bisnis dan mengendalikan bisnis regional ke kantor cabang Anda. Melalui dashboard management, sales performance, inventory, hingga financial report dapat dipantau secara menyeluruh dan real-time. Manfaatkan juga layanan Electronic Office untuk mempermudahkan proses administrasi secara paperless. Fasilitas e-learning bagi internal karyawan dapat digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses dimanapun. Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center atau DRC menjamin data keamanan perusahaan. Keseluruhan proses bisnis perusahaan dapat terintegrasi dalam satu sistem, mulai dari procurement, production, sales and distribution, finance and accounting, customer relationship management, and human resource management melalui solusi Enterprise Resourcing Planning. Telkom Digital Solution menjadikan bisnis Anda lebih besar, lebih luas, dan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Jenis pengemasan yang akan digunakan adalah kemasan sekunder, semi-disposable, dan siap-rakit. Adapun proses pengemasan yaitu menyiapkan karton atau kardus, lalu menempatkan penyanggaan yang melindungi produk di dalam kardus seperti styrofoam, dan terakhir memasukkan produk dan mempersiapkan sedemikian rupa hingga kemasan siap disajikan.